Ibu Dr. Laili Etika Rahmawati MPD selaku pembicara pada hari ini, selaku dosen dari program studi pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen lingkungan PBSI FKIP UAD dan seterusnya seluruh mahasiswa yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini. Kita dapat bersama-sama berkumpul di ruang virtual dalam agenda rutin bulanan PBSI FKIP UAD melaksanakan suasana akademik yang kali ini bertema kuliah umum dengan tema pilar utama pendidikan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar. Salawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan yang Besar Muhammad SAW. Bapak Ibu semua yang saya hormati dan seluruh mahasiswa yang saya cintai, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah senantiasa kita awali dengan berdoa. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Kaprodi kita kepada Bapak Romi Sulistiono MPD, dipersilakan. Terima kasih Bu Yosi Wulandari atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dr. Laili Etika Rahmawati, Magister Pendidikan, calon guru besar kita dari WMS. Amin. 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 Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di Prodi PBSI, ada Bu Yosi Wulandari, Magister Pendidikan, calon doktor kita. Bapak Hasrul Rahman, Magister Pendidikan, juga calon doktor, sudah 3. Di sampingnya ada Bapak Sudaryanto, Magister Pendidikan, calon doktor juga. Dan tempat saya hanya itu ya yang terlihat ya, nggak hafal nanti. Dan juga Bapak Ibu dosen yang tidak saya bisa sebut satu persatu, yang saya hormati, kemudian yang saya banggakan mahasiswa PBSI FKIP UAD dan PBSI FKIP WMS, karena pada kesempatan hari ini kita juga mengundang mahasiswa pertukaran mahasiswa ya dari WMS yang mengikuti kegiatan MBKM di UAD. Ini kita undang untuk gabung pada kegiatan hari ini. Yang pertama, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam rangka kegiatan kuliah umum berkaitan erat dengan kegiatan kuliah umum ini dengan tema pilar utama pendidikan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhir. Ibu dan Bapak serta mahasiswa yang saya hormati, mohon izinnya pada kesempatan hari ini saya mewakili dari Prodi PBSI FKIP UAD. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Laili Etika Rahmawati, Magister Pendidikan, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sudah meluangkan waktunya bersedia berbagi ilmu kepada mahasiswa kami dengan tema pilar utama pendidikan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar. Kemudian kami juga tak lupa ya ini ucapan terima kasih ini kepada Bu Laili sudah meluangkan waktunya, meluangkan tenaganya di tengah kesibukan beliau di penjamin mutu di WMS, reviewer di Dikti, dimanapun ini jabatan yang luar biasa dari Bu Laili ini, tapi pada kesempatan hari ini bersedia berbagi ilmu kepada mahasiswa kami. Semoga ilmu nanti yang diberikan oleh Bu Laili bisa menambah wawasan kepada mahasiswa kami,
sehingga nanti bisa menjadi ladang ibadah dari Bu Laili sampai kapanpun. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Pak Asrul yang sudah bersedia menjadi moderator untuk kegiatan hari ini. Tengah kesibukannya sebagai mahasiswa S3 yang menginjak semester 1, baru sibuk-sibuknya kegiatan tapi masih bersedia untuk berbagi waktunya untuk prodi. Kemudian pada kesempatan hari ini kami berharap apa yang nanti disampaikan oleh Bu Laili bisa menambah wawasan bagi mahasiswa terkait dengan implementasi dari MBKM, ya, sehingga nanti mahasiswa yang belum pernah ikut kegiatan pertukaran mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan MBKM bisa terketuk hatinya untuk bisa ikut, dan juga ini nanti bisa menambah wawasan bagi kami Bapak Ibu dosen di Prodi PPSI untuk menyelenggarakan MBKM bagi mahasiswa kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati serta mahasiswa yang saya banggakan, saya mohon maaf ya tidak bisa bergabung sampai dengan akhir karena bersamaan dengan jadwal mengajar saya. Tetapi saya berharap kepada para peserta nanti bisa gabung dari awal sampai dengan akhir untuk menyimak apa yang disampaikan oleh Bu Laili, sehingga nanti bisa menambah wawasan dan pengetahuannya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, tidak elok ya saya panjang lebar berbicara, karena nanti yang akan berbicara sebagai pembicara utamanya adalah Bu Laili. Oleh karena itu nanti saya berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bu Laili untuk berbagi materi kepada mahasiswa kami serta Bapak Ibu dosen. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roni izin kita tolong dibuka secara Oh iya, terima kasih Bu Yosi. Ini kok suaranya menggema ya? Bapak Ibu yang saya hormati serta mahasiswa yang saya banggakan, mohon izin ya Bu Laili, mari bersama-sama dengan melafadzkan bacaan basmalah kita buka kegiatan kuliah umum pada kesempatan siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan. tangan. Baik, oke, terima kasih banyak Pak Roni telah memberikan sambutan dan membuka kegiatan kuliah umum ini secara resmi. Selanjutnya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, langsung saja ke acara utama kita hari ini adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Laili Etika Rahmawati yang akan dimoderasikan oleh Bapak Hasrul Rahman. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Hasrul Rahman yang akan memandu kegiatan hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Hari Rabu, Hari Raya Rindu, kata pujangga para mahasiswa. Terima kasih kesediaan Bu Laili berbagi ilmu. Selamat berkuliah umum mahasiswa semua. Tepuk tangan dong, boleh. Baik. Cakep. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Hasrul Rahman untuk memandu kegiatan hari ini. Bapak Hasrul, dipersilakan. Suara saya sudah terdengar. Terdengar. Sudah. Aman, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Roni Sulistiono selaku Prodi Pendidikan Bahasa dan saya yang saya hormati Ibu Laili Etika Rahmawati selaku narasumber pada siang hari ini. Saya hormati Bu dosen yang menyempatkan hadir pada kegiatan kuliah umum Mas PBSI yang tentunya saya banggakan teman-teman mahasiswi dari Universitas Ahmad Dahlan maupun dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sepertinya ada mahasiswa UMS yang ikut hadir ini, Bu Laili. Nah, beberapa mahasiswa
dari UNS kebetulan ada yang saya ajar. Sebelum kita mengenal lebih jauh Ibu Eli, saya ingin membaca sedikit ya, tentang riwayat hidup atau kurikulum vitae milik Bu Dr. Laili Etika Rahmawati MPD. Bu Laili ini tentunya memiliki kesibukan yang luar biasa, di samping sebagai Kadif Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran Biro Inovasi Pembelajaran, juga Bu Laili menyempatkan waktunya melakukan penelitian, pengabdian, dan juga sebagai reviewer visioner. Kemudian pendidikan ini saya temukan Bu di web MS, kebetulan saya langsung mengambil tanah, tidak perlu lagi menanyakan Ibu, kan ada lengkap seperti ini. Lulusan dari Universitas 11 Maret S1, S2 maupun S3 terlalu cita dengan kota Surakarta gitu. Kemudian penelitiannya antara lain kita tidak katakan pembelajaran masa pandemi, kreativitas dan pembelajaran, kemudian pemetaan teknik kecerdasan mahasiswa, terjemahkan analisis kompetensi menulis ilmiah mahasiswa dengan metode meta analisis, realisasi ketidaksantunan berbahasa dalam komunikasi. Banyak lagi terkait dengan penelitiannya. Mungkin sampai tahun baru selesai ini. Misalnya ada pengembangan sistem RPS terintegrasi ya nanti, dan temukan juga penghargaan dari UMS untuk sebagai S3 bisa dikatakan waktu ya. Loka karya BIPA di Universitas Jenderal Sudirman, mungkin di padat berguru ya dengan Bu Laili yang sudah dengan RPS. Nah itu tadi teman-teman terkait Bu Dr. Laili dan tidak saya semuanya teman-teman di webnya ya data atau riwayat hidup Dr. Laili. Saya kira nanti teman-teman akan menemukan banyak terkait masih mengenai yang didapatkan dari oleh ini teman mahasiswa dan Bapak Ibu semuanya bisa era merdeka. Teman-teman mahasiswa bisa pertanyaan terkait dengan bahasa Indonesia di era merdeka belajar sesuai pilar kalau di dalam kamus ABB. Pondasi ya, pondasi pendidikan bahasa. Kita mungkin bertanya terkait dengan operasi Indonesia di era merdeka belajar yang ada di Arif mungkin Iya, suaranya Pak Hasrul tidak jelas karena mahasiswa mikrofon yang terbuka banyak sekali, Pak. Mungkin saya dibantu untuk dijadikan co-host biar bisa mengondisikan juga.
Mas Arief, nggih. Nggih. Oke, saya bantu juga Bu Leli sebentar. Saya juga terganggu sekali. Iya ya. Oke, sudah aman ya Bu Laili suaranya? Oke. Aman. Aman, sekarang aman. Ya, tadi ramai sekali Ya, tadi suaranya. ramai sekali. Saya pikir dari Pak Hasrul, begitu saya cek ternyata mikrofonnya bocor banyak sekali. Nggih. Oke. Iya, sekarang aman, Pak. Nggih. Oke, saya lanjutkan teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Ya, jadi kita akan bersama-sama mendengarkan apa itu pendidikan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar. Tentunya banyak informasi nanti yang bisa kita gali teman-teman. Mungkin nanti bisa dikaitkan dengan skor PISA Indonesia saat ini yang kemarin baru dikeluarkan. Kalau dari kementerian mengatakan naik 5-6 peringkat, tetapi kenyataannya skornya turun ya. Dan ini tentunya nanti bisa menjadi informasi yang berharga untuk teman-teman mahasiswa, bahwasanya di era Merdeka Belajar ini banyak hal yang bisa kita gali, kita pelajari, dan nanti pilar-pilar tentang pendidikan bahasa Indonesia akan dijabarkan secara luas oleh Bu Laili, dan teman-teman nanti juga bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis tentunya. Kita menyesuaikan dengan era Merdeka Belajar. Teman-teman dituntut untuk kritis menanggapi isu-isu pembelajaran tentang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di era Merdeka Belajar. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini atau kita lalui saat ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Laili untuk menyampaikan materi tentang pilar pendidikan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar. Pada Ibu Laili, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Hasrul atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Roni, Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Ahmad Dahlan. Bu Yosi, ini bosnya Bahastra ya. Jadi apa namanya, kalau ingin lulus tanpa ujian begitu itu harus dekat-dekat dengan Bu Yosi ya, agar diterbitkan artikelnya ya. Terima kasih sudah berkenan untuk mengundang kami, Pak Hasrul, moderator yang tadi sempat saya sampaikan ke Bu Yosi. Bu, ini dosen baru ya, karena kelihatan belum pernah bersua dengan Pak Hasrul. Salam kenal Pak Hasrul. Sekarang sedang S3 di mana Pak Hasrul? Di UNES, Ibu. Dulu saya adik kelasnya Bu Laili di UNS. Oh iya, angkatan tahun berapa dulu? Saya 2014 Bu, sama-sama masuk kayaknya kita. Oh, iya, 2000. Masuk doktoral sama masuk S2 ya Mas Hasrul ya? Oh, jadi dulu apa sempat bareng itu ya? Nggih, laras Ibu. Oh, nggih. Bareng. Nggih. Terus Pak Sudaryanto yang tadi asik baca buku tapi sekarang tenggelam oleh kamera, serta teman-teman mahasiswa yang wallahualam apakah memang hanya join atau sebenarnya sedang menyimak dengan baik atau tidak, karena saya tidak percaya kalau kameranya tidak aktif ya, tapi nanti saya mencoba untuk mengidentifikasi kita sebenarnya bersama dengan berapa mahasiswa dan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan di awal ya. Jadi Bu Yosi nanti mungkin siapa yang merespons bisa di screenshot, itulah ada mahasiswa yang tidak ghosting gitu. Karena memang ketika mengajar di S1 dengan mengajar di PPG itu beda. Karena mengajar di PPG itu semuanya pasti on kamera, bahkan ketika sinyalir maupun mereka berusaha untuk tampil ya, karena memang ada assessment untuk konteks afektif begitu, tapi untuk mahasiswa S1 saya tidak tahu apa sukanya seperti ini begitu ya. Jadi kita husnudon saja, semoga 46 partisipan yang ada di sini semuanya berada dalam satu hati dan satu layar ya. Ini saya tidak promosi Honda loh ya. Ya. Baik, saya mohon izin untuk berbagi layar terlebih dahulu. Dari respons yang diberikan oleh partisipan nanti akan terlihat sebenarnya kita bersama dengan berapa mahasiswa, nggih. Baik.
Hari ini saya mendapatkan tajuk ya dari teman-teman PBSI FKIP UAD tentang pilar utama pendidikan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar. Dalam konteks ini saya memang agak ragu sebenarnya era Merdeka Belajar yang dimaksudkan itu apakah di level sekolah menengah atau di level perguruan tinggi, sehingga materinya saya siapkan untuk dua-duanya karena memang saling kaitan. Ya, yang pertama saya ingin menanyakan dulu kepada mahasiswa ya, atau mungkin Bapak Ibu dosen juga berkenan untuk memberikan respons jika mahasiswa itu mendengar atau ada pertanyaan bagaimana atau apa yang teman-teman pikirkan atau teman-teman rasakan ketika mendengar kata pendidikan bahasa Indonesia itu apa begitu. Kalau saya dulu waktu pertama masuk S1 di 2004 itu satu kata yang melekat dalam diri saya karena itu istilah yang digunakan oleh bapak saya, yaitu jam mengajarnya banyak. Hanya itu. Jadi silakan teman-teman dijawab dulu dengan menggunakan kolom chat sambil mengidentifikasi berapa mahasiswa yang datang pada siang hari ini. Silakan dijawab satu pertanyaan dari Bu Laili di sini, nggih. Silakan, saya beri waktu 2 menit untuk menjawab melalui kolom chat. Sementara baru satu yang menjawab. Yuk, silakan lanjut. Mahasiswanya kemana ini, Bu Yosi? Oh, yang menjawab satu saja Bu Yosi ya. Guru bahasa Indonesia, guru bahasa Indonesia. Jam mengajar banyak di sekolah, kata guru saya dulu. Sama ya jadinya Pak Dar ya. Oke, langsung ke guru bahasa Indonesia ya. Lanjut, ini jawaban benar-benar di luar ekspektasi saya ya. Terus, kenapa banyak sehati banget ya? Guru bahasa Indonesia, Bu, yang lainnya. Ternyata tidak ada yang berpikir tentang, oh ya, saya jawabannya nggak ada matematika, ternyata ada mata kuliah statistik ya. Tidak ada hitung-hitungan, Bu. Siapa bilang nggak ada hitung-hitungan? Buat nilai juga ada hitung-hitungan. Suka membaca dan menulis, wah ini luar biasa. Oke, terus. Banyak baca nulisnya, Bu. Oke. Wah, ini filosofi sekali Siti Nur Fatimah bahwa pendidikan bahasa Indonesia dapat mengingatkan pada keindahan sastra. Wah, ini Bu Yosi banget ini ya. Suka membuat pantun ya. Nanti saya akan panggil Mbak April dulu ya. Mbak April, namanya Mbak April ya. Mbak April bisa diaktifkan mikrofonnya, ada pantun ingin disampaikan untuk menyaingi hari Rabunya Bu Yosi. Lebih banyak membaca, Bu, tapi faktanya lebih banyak menulis ya. Banyak mahasiswa sekarang itu bisa menulis tapi ternyata tidak membaca, Bu Yosi. Hihihi ya, buat artikel betul Khalifah sampai ekspresi jam leroknya ke kanan begitu, lihat Bu Laili kayak gitu ya. Oke, pembelajaran yang kreatif dan seru, apalagi Bu Ziska cinta bahasa Indonesia. Baik, ya setidaknya ada gambaran beberapa jawaban nanti akan identik dengan pertanyaan saya. Ya, yang kedua, teman-teman jika dalam bahasa Indonesia itu ada berapa keterampilan sih, apa saja? Ini kan tadi topik pilar utama begitu ya. Jadi kan ada kaitannya dengan keterampilan berbahasa, itu ada berapa dan apa saja? Yuk sebutkan yuk. Soal nomor 1 sudah ditutup. Pak Sudaryanto jawabannya 4. Oh, tulisannya membaca, menulis, berbicara, baru menyimak. Jadi bayi lahir ceprot langsung baca buku ya, sama menulis. Bicara sama emaknya belakangan. Lanjut. Yang menjawab baru 4 loh ya. Oke. Terus. Menyimak, berbicara, ya kayak kronologisnya bagus. Nah itu kok Latifah itu gimana membaca. Oh,
menulis gitu. Oke, oke, oke. Itu ya. Oke. Stop ya. Baik. Alhamdulillah jadi materi saya benar Pak Hasrul, nanti ada yang harus saya luruskan ya. Oke, ini ada yang Pak Hasrul tambah memirsa ya, tapi penyimaknya menjadi menyimka ya. Ingat teman-teman, kalau nanti ditanya, kalau pertanyaannya ini nanti jawabnya mulai berbeda, jangan menjawab dengan jawaban yang biasa. Jadi kalau ada yang apa Anda pikirkan jika mendengar kata pendidikan bahasa Indonesia, jawabannya titik koma aja diurusi apalagi kamu. Nanti jawabannya begitu ya, biar jadi menantu zaman. Baik, saya akan berlanjut ke materi berikutnya. Tadi ketika saya bertanya tentang keterampilan berbahasa itu ada apa saja, memang yang paling terkenal berdasarkan teori yang diperkenalkan oleh Hendrik Guntur Tarigan ya, sejak tahun 1986, sejak saya dan Bu Yosi baru lahir begitu ya, yang diperkenalkan ada 4 ini. Yang ini sering disebut dengan hubungan antara keterampilan berbahasa, dan faktanya ini memang menjadi pilar pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Mengapa teman-teman? Saya mungkin bercerita, saya punya satu mahasiswa yang kebetulan mempunyai kebutuhan khusus, dia menggunakan alat bantu dengar. Jadi artinya apa? Dengar pendidikan modal ya untuk pendidikan bahasa Indonesia. Karena apa? Kembali ke cerita, saya punya mahasiswa yang kebetulan mempunyai kebutuhan khusus menggunakan alat bantu dengar. Jadi sebenarnya masih bisa mendengar, tetapi tidak jelas karena ada bagian saraf yang putus karena waktu lahir jatuh dari tempat tidur. Itu ketika saat ini kuliah S2 bersama dengan saya, dia harus belajar berkali-kali lipat. Mengapa? Karena ketika belajar dengan saya, dia harus menyiapkan perekam khusus. Nanti ketika sampai di rumah, dia harus mendengarkan itu, melakukan transkripsi. Jika tidak paham, dia harus datang lagi ke saya untuk memperjelas apa yang saya maksud. Sehingga salah satu hal yang harus kita syukuri adalah kita berada di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Setidaknya 4 pilar utama yang harus kita unggulkan ini, yaitu keterampilan menyimak yang masuk ke dalam kategori bahasa lisan yang sifatnya pasif, meskipun sebenarnya juga tidak sekali ya, yang pasif, benar-benar pasif itu mungkin mendengar ya. Tetapi menyimak ini sebenarnya kalau saya lebih setuju, mungkin kata pasif di sini adalah tidak melakukan apa-apa, tetapi lebih cenderung ke reseptif. Kalau saya lebih cenderung daripada menggunakan istilah pasif, saya lebih cocok dengan menggunakan istilah reseptif dan aktif. Ya, ini kebetulan saya ambil dari Twitternya Ivan Lanin, yang saya melihat memang Ivan Lanin itu visualisasi hubungan seperti ini itu bagus, maka ini saya kasih. Jadi kalau saya lebih cocok menyimak itu sebagai keterampilan berbahasa lisan reseptif, berbicara ini keterampilan berbahasa lisan produktif, menulis membaca ini adalah keterampilan berbahasa tulis reseptif, dan menulis adalah keterampilan berbahasa tulis produktif. Saya mungkin punya cerita, mungkin teman-teman saat ini yang masih masuk ke program studi bahasa Indonesia itu masih setengah hati atau belum sepenuh hati seperti BRI begitu ya. Itu mungkin teman-teman dari pelajaran yang nanti mungkin beberapa hal saya sampaikan, teman menjadi lebih setia di program studi bahasa Indonesia. Saya sangat tahu karena mungkin saya dulu juga punya pengalaman itu, bahwa memilih program studi pendidikan bahasa Indonesia itu bukan pilihan pertama saya, tetapi memang ini rezeki saya. Itu ya. Jadi insya Allah yang namanya rezeki itu sudah tertakar tidak tertukar, maka teman-teman insya Allah saat ini berada di program studi yang tidak salah. Begitu. Nah, saya mungkin perlu cerita bahwa dalam konteks kurikulum Merdeka lah ini, saya kebetulan mengambil langsung dari capaian pembelajaran yang diterbitkan oleh kementerian, bahwa tadi Pak Has sudah memancing sebenarnya 4 keterampilan berbahasa ini sudah mulai bergeser menjadi 6. Ya, yang tadinya itu banyak yang dikenalkan siswa kalau menggunakan kurikulum 2006, kurikulum 2013 pun itu juga masih menggunakan istilah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.
Tetapi di kurikulum Merdeka ini yang menjadi pilar utama itu adalah literasi, teman-teman. Ya, pilar utamanya ini adalah literasi yang di dalamnya itu ada sekarang tidak lagi 4 tetapi menjadi 6. Meskipun membaca dan memirsa itu menjadi satu garis yang sama, tetapi membaca dan memirsa ini ada perbedaan yang sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Karena apa? Era sekarang itu teknologi ya, banyak produk-produk bahasa yang disajikan tidak dalam bentuk produk tulis, tetapi audiovisual, maka muncullah keterampilan berbahasa baru yang namanya memirsa. Ya, jadi menyimak itu tidak sama dengan memirsa. Karena kalau menyimak itu yang dikembangkan adalah kompetensi di indera pendengaran. Tetapi kalau memirsa itu mirip dengan membaca, tetapi visualnya bersuara. Gitu ya. Terus yang berbicara ini disejajarkan ditambah dengan satu istilah yaitu mempresentasikan. Begitu. Jadi nanti kalau teman-teman kaitannya dengan keterampilan berbahasa, mungkin perlu mengkaji konsep teori baru bahwa 4 keterampilan berbahasa yang dikenalkan oleh Hendrik Guntur Tarigan saat ini secara dinamis sudah berkembang menjadi 6. Meskipun membaca dan memirsa itu dalam satu garis orange yang sama, berbicara dan mempresentasikan itu dalam satu garis kuning yang sama. Tetapi keterampilannya ada sedikit perbedaan. Khususnya kaitannya dengan apa? Dengan media ya yang digunakan. Kalau berbicara dan mempresentasikan, saya pikir mempresentasikan itu tidak sekadar berbicara, tetapi critical thinking-nya terlihat di mempresentasikan. Ya, nanti mungkin akan diskusikan lebih jauh kaitannya dengan ini. Nah, berbicara tentang literasi, teman-teman, ini sekaligus tawaran untuk teman-teman di UAD, khususnya Bapak dan Ibu dosen yang mempunyai minat riset di literasi. Kebetulan saya juga akhir-akhir ini sangat senang untuk melakukan riset tentang literasi yang ternyata ada hubungan ya antara penelitian dan pengabdian masyarakat. 2 tahun ini saya melakukan penelitian tentang pengembangan model navigasi dan mitigasi literasi melalui integrasi kurikulum berorientasi kompetensi holistik dan talenta inovasi. Yang ketika saya melihat posisi di lapangan, jadi pada saat kemarin PIPSI di Semarang, itu saya melihat ada salah satu mahasiswa S2 dari Universitas Brawijaya, dia menghasilkan sebuah riset yang menurut saya sangat bagus dan ini merupakan autokritik untuk kita. Yaitu apa? Pelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang diajarkan oleh guru itu ternyata asimetris dengan ketika siswa itu menghadapi masuk ke perguruan tinggi. Jadi teks-teks yang diajarkan di sekolah itu asimetris. Asimetris itu jadi tidak cocok. Jadi misalnya siswa di sekolah itu diajarkan tentang dongeng, diajarkan tentang teks eksplanasi, diajarkan tentang teks argumentasi. Tetapi pada saat masuk ke PTN khususnya ya, karena memang ada tes khusus, itu teks yang diajarkan dengan teks yang dihadapi oleh siswa itu dari sisi kompleksitasnya itu berbeda jauh. Artinya apa? Ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Hasrul tadi kaitannya dengan hasil skor PISA kita yang sebenarnya skornya naik, tetapi untuk literasi baca tulisnya turun. Karena apa? Lihat memang dari apa yang saya lakukan di pengabdian masyarakat tentang pendampingan pengelolaan layanan dan otomasi perpustakaan sekolah sebagai pendukung gerakan literasi nasional, sebenarnya masih banyak sekolah yang membutuhkan bantuan untuk pendampingan literasi ini. Begitu, artinya apa? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah coba nanti mungkin kita bisa kolaborasi dengan UAD ya untuk melakukan riset secara spesifik sebenarnya teks yang diajarkan oleh guru di sekolah itu, guru itu sumbernya dari mana? Gitu, karena apalagi di kurikulum Merdeka itu buku teks atau modul ajar itu kan dikembangkan oleh guru, tetapi sumber belajarnya itu apakah kompleksitas bahan bacaannya itu menjawab tantangan zaman atau tidak. Sehingga disitulah nanti akan menjadi tantangan. Begitu ya, ini gambaran yang bisa saya sampaikan dari hasil riset tadi. Saya menghasilkan sebuah buku multiliterasi yang ini berkaitan erat dengan 20th Century of Skills. Kalau di gerakan literasi nasional yang sekarang websitenya tidak bisa diakses, sayang sekali. Saya sudah melaporkan ke Bu Pangesti, tapi saya tidak harus menyampaikan ke siapa lagi. Tentang gln.kemdikbud.go.id sekarang tidak bisa saya akses. Itu di sana membahas tentang 6 literasi dasar.
Jadi yang namanya literasi itu bukan hanya baca tulis, tetapi juga numerasi. Maka tadi ketika saya bertanya di chat, ada yang memberikan jawaban bahwa masuk ke bahasa Indonesia itu menghindari menghitung, karena kodrat sebagai seorang apa ya namanya ya, manusia diciptakan oleh Allah itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki itu harus bisa menghitung. Gitu. Jadi numerasi itu adalah kaitannya dengan apa namanya ya, hitung menghitung. Meskipun tidak sekompleks matematika, tetapi seseorang itu harus mempunyai literasi numerasi. Yang berikutnya adalah literasi sains. Yang ini kalau dalam bidang bahasa Indonesia itu ada dikaitkan dengan ekolinguistik, ya. Terus ada ICT literacy. Saya tadi mengajar, ada mahasiswa itu yang ternyata mempunyai kesulitan ketika harus mengetik pakai laptop. Terus ketika tanya mengapa kok tidak mengetik pakai laptop, karena saya sudah terlanjur terbiasa mengerjakan apa-apa di HP, Bu. Ini tragis juga sebenarnya seperti itu. Alasannya kenapa? Karena saya tidak punya laptop, saya punyanya HP, maka harus difungsikan secara maksimal. Bayangkan kalau menggunakan HP dan menggunakan laptop itu kan pastinya berbeda ya, sehingga berdampak pada yang bersangkutan tidak bisa mengetik di laptop. Terus ada yang kaitannya dengan literasi finansial. Ini kebetulan 2 tahun yang lalu mahasiswa saya melakukan potret gerakan literasi sekolah tentang literasi finansial. Ini didanai oleh Kementerian untuk PKMAI, dan ada literasi budaya dan keuangan. Dan literasi ini merupakan literasi yang apa namanya ya, berkaitan erat dengan pilar utama di pendidikan bahasa Indonesia. Terus ada 4C yang sering dikenal ketika teman-teman mengajar atau nanti PPG, teman-teman ketika membuat RPP biasanya akan dituntut bagaimana 4C ini integrasikan dalam perencanaan pembelajaran. Selain itu juga kaitannya dengan karakter. Kalau ini mulai dari kegigihan ya sampai dengan social and culture awareness, tetapi dalam konteks di sekolah menengah itu disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau di 21st Century of Skill itu ada kegigihan, bagaimana seseorang itu berinisiatif begitu ya, adaptasinya bagus, punya leadership atau kepemimpinan, dan bagaimana bisa mempunyai sosial dan budaya, kepekaan terhadap sosial dan budaya. Saya kemarin itu membaca berita bahwa di Borobudur itu sekarang ketika masuk harus menggunakan sandal khusus ya, yang empuk dari busa yang tidak menggores cagar budaya. Menurut saya itu sebenarnya potensi juga yang bisa kita kembangkan untuk dijadikan sebuah ide kreatif ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu dosen juga banyak yang belum tahu, karena kebetulan 2 tahun terakhir ini saya berkutat dengan kurikulum, bahwa mungkin selama ini kita masih fokus dengan pendekatan andragogi ya. Tetapi sekarang itu, ini saya ambil dari buku implementasi kurikulum di perguruan tinggi, bahwa dari pedagogi andragogi sekarang sudah bergeser ke hutagogi. Hutagogi ini apa? Kaitannya dengan personalized learning. Personalized learning itu adalah bagaimana mahasiswa itu bisa belajar mandiri. Ada learning experience, seperti mahasiswa UMS yang belajar di UAD, teman-teman dikirim dari UMS ke UAD itu untuk belajar, bukan untuk membandingkan. Ya, sama, nanti teman-teman di UAD kalau di UMS itu untuk belajar. Jadi, lagunya Tegar itu harus digarisbawahi, ojo dibanding-banding gitu ya. Jadi belajar ke tempat lain itu untuk mendapatkan learning experience, bukan untuk membanding-bandingkan. Yang jelas kalau saya kemarin waktu Monef ya, ruang kelasnya di UAD memang jauh lebih ramah ya, karena ada lift yang digunakan. Itu. Nah, akhirnya saya yang membandingkan kan ya, begitu. Terus di sini juga ada connected big data dan AI. Sekarang siapa mahasiswa yang tidak menggunakan AI? Ya, untuk melakukan parafrasa, untuk mencari ide, saya saja pakai ChatGPT. Tetapi bukan untuk menulis, tetapi membantu saya mengkristalisasi ide yang nanti bisa dikembangkan dengan menggunakan bahasa yang lebih inovatif. Ada smart technology, ada capability and use, ada digitalized and virtual classroom. Jadi sebenarnya Bu Yosi, kalau teman-teman UAD ingin belajar di UMS sekarang sudah punya smart classroom. Yang sebenarnya teman-teman UAD tidak perlu datang ke sini.
tetapi di tempatnya masing-masing itu bisa merasakan bagaimana pelaksanaan di sini. Nanti kalau mau studi banding bolehlah ya, karena semester ini kami sudah setiap program studi mempunyai satu smart classroom yang merupakan unggulan kami. Jadi nanti teman-teman UAD kalau memang harus datang ke Solo itu berat, mungkin pertukaran mahasiswanya bisa hybrid. Begitu nggih. Terus ada kaitannya dengan augmented reality atau virtual reality. Saya kemarin kebetulan 1 bulan yang lalu dikirim oleh universitas untuk pergi ke acara QS. Saya kebetulan ikut city campus tour itu di Asia Pacific University. Jadi praktik berbicara itu sudah, kalau di mata kuliah keterampilan berbicara kan terkadang mahasiswa itu yang menjadi lama mereka harus turun lapang menjadi partisipan atau menjadi yang khotbah gitu. Nah, ternyata di APU itu ada laboratorium yang menurut saya tidak terlalu luas, tetapi bisa seolah-olah ketika mahasiswa ini pakai kacamata VR, dia berhadapan dengan audiens yang sesuai dengan apa yang dia harus berbicara. Terkadang harus bicara di depan sebagai narasumber seminar, bisa juga terkadang dia harus berbicara di depan umum sebagai presenter, tetapi partisipannya virtual. Menurut saya itu akan bisa meningkatkan kondisi berbicara tanpa harus melibatkan banyak orang, karena ada partisipan-partisipan yang gaib ya, yang ada di depan mereka hanya dengan menggunakan kacamata. Selain itu juga kaitannya dengan gamifikasi, ini sangat terasa untuk mahasiswa program studi PGSD. Kalau kita dari bahasa Indonesia itu gamifikasi mungkin ya ada, tapi tidak semasif teman-teman yang dari PGSD. Ini adalah gambaran dari implementasi Hutagogi. Artinya apa? Hutagogi ini bisa terimplementasi jika ini tadi ada dulu. Jadi personalized learning, experiential learning itu akan berhasil jika mahasiswa itu mempunyai kesempatan untuk membaca lebih dulu. Karena ini itu yang dituntut apa? Literasi. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa, dosen teman-teman itu tidak lebih pintar dari teman-teman. Hanya dosennya itu punya kesempatan membaca lebih dulu daripada mahasiswanya. Gitu ya. Jadi artinya teman-teman itu sebenarnya bisa memiliki pengetahuan yang jauh lebih daripada dosennya dengan syarat teman-teman mau banyak baca. Jadi ketika teman-teman ingin menulis, maka teman-teman harus mau membaca. Ini yang sulit sekarang diminta ke mahasiswa, karena mahasiswa sangat mengandalkan AI untuk membantu mereka membuat kalimat yang terkadang kalimatnya entah ke kanan entah ke kiri, karena sebenarnya kalau dilihat setiap orang itu punya gaya bahasanya masing-masing. Antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya yang tidak kohesif dan koheren itu bisa dibaca kok, karena bahasa itu tidak hanya dibaca tapi bisa dirasakan. Maka kalau tulisan saya itu dikutip oleh orang lain tanpa mengambil kutipan dari saya, itu saya tahu bahwa ini sebenarnya kalimat tetapi dipinjam tapi tanpa permisi. Itulah plagiasi. Begitu, jadi plagiasi itu adalah meminjam tanpa permisi. Ya, itu plagiasi, tapi ditulis kutipan, ada daftar pustaka, insya Allah itu halal ya. Jadi tidak jadi plagiasi. Nah, ini yang seringkali dituntut ya, kelihatannya UAD mengakreditasi, maka karakteristik proses pembelajaran ini harus terpenuhi mulai dari scientific sampai student-centered learning. Ini biasa ditanyakan di kriteria 6. Ini model pembelajaran, mungkin teman-teman merasa bahwa kok pembelajaran sekarang itu harus melakukan sesuatu. Mengapa harus ke sana, harus ke sini, harus kolaborasi? Karena memang berdasarkan hasil penelitian, ketika seseorang itu membaca, itu tertinggal di long term memory kita itu hanya 10%. Tapi kalau kita bereksperimen atau beraktivitas, yang tertinggal di long term memory kita itu sampai 90%. Ini ya, seperti kronologis sesuai dengan taksonomi Bloom. Mungkin saya perlu menginformasikan ke teman-teman di UAD, saat ini saya sedang ada proyek dengan mahasiswa S2 untuk membuat taksonomi tujuan penelitian. Tapi taksonominya adalah kaitannya dengan kata kerja yang digunakan. Karena saya itu kadang menjadi frustasi melihat mahasiswa mengajukan judul diikuti dengan tujuan penelitian itu selalu mengetahui, kalau tidak mendeskripsikan, kalau tidak menganalisis.
Setelah kami gali dari sekitar 1.700-an artikel dari luar negeri ya, kami mengambilnya kebetulan dari data-data yang ada di Mendeley dan data-data yang ada kami bandingkan dengan yang ada di Google Scholar begitu, itu ternyata ada lebih dari 75 kata kerja yang bisa digunakan untuk merumuskan tujuan penelitian. Ada menginvestigasi, ada mengeksplorasi, ada mengkaji dalami, banyak. Jadi selama ini ketika membimbing skripsi itu mengapa ya selalu mahasiswa itu memilih kata mengetahui dan mendeskripsikan, padahal variasi bahasanya banyak. Itu identik dengan taksonomi Bloom yang paling laris adalah menjelaskan. Gitu. Jadi saya mencoba untuk itu, identifikasi belum selesai, tapi siapa tahu nanti bisa menjadi proyek besar kita antara UMS dengan UAD. Nah, di era MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka begitu ya, sebuah aktivitas perkuliahan begitu akan dinyatakan bahwa itu masuk kategori partisipatif dan kolaboratif itu jika 50% dari bobot nilai itu berdasarkan pada kualitas partisipasi diskusi atau case method dan team based project. Jadi teman-teman mahasiswa kalau sekarang itu sering dikolaborasikan antara satu mahasiswa dengan yang lain, tidak usah mengeluh karena memang di situ bagian teman-teman harus mengatasi masalah ketika bekerja secara tim. Karena sekarang eranya itu adalah era super tim, bukan era Superman. Gitu ya, apalagi Batman. Itu ya. Jadi teman-teman harus itu. Nah, ini beberapa keluaran yang mungkin bisa saya tunjuk dari keluaran mata kuliah saya yang berbasis proyek ya, karena memang dasar dari Hutagogi tadi adalah agar mahasiswa itu bisa menghasilkan keluaran-keluaran yang berkualitas begitu. Ini kebetulan yang saya contohkan keluaran dari mata kuliah pembinaan Bahasa Indonesia. Di tahun 2022 kemarin saya bersama mahasiswa saya yang sekarang sedang PPG ya, itu menganalisis tentang kesesuaian nama hotel berbintang di Jogja dengan peraturan presiden. Artinya apa? Sebenarnya banyak yang ada di sekitar kita bisa kita identifikasi, bisa kita tulis, dan bisa kita terapkan kalau ini di Sinta 2. Terus kemarin keluaran mata kuliah pembinaan Bahasa Indonesia juga bisa masuk ke program kreativitas mahasiswa didanai Dikti, dan kebetulan di PIMTANAS mendapatkan juara 3 meskipun tidak masuk di PIMNAS, tapi saya mengapresiasi atas usaha yang mereka lakukan. Terus teman-teman dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia mohon rajin-rajin ya mengunjungi lamannya Badan Bahasa, karena di sana informasi terkini banyak sekali. Ada banyak produk yang bisa teman-teman dapatkan dari sana. Ada antologi cerita anak ASEAN yang mungkin bisa menjadi bahan ajar ketika teman-teman nanti membuat RPP di mata kuliah bangun perangkat pembelajaran. Jadi teks yang diambil itu jangan dari buku teks yang terbiasa diajarkan pada siswa, tetapi bisa diambil dari produknya Badan Bahasa. Ada KBBI daring yang nanti mungkin akan saya simulasikan, karena teman-teman harus curiga ketika KBBI sini ada menu daftar baru dan masuk, perbedaannya apa? Karena KBBI ini sebenarnya sangat membantu kita untuk mendapatkan makna kata, tetapi ketika teman-teman masuk itu teman-teman bisa mendapatkan selain makna kata juga ada kata turunan dan tesaurusnya serta peribahasa. Gitu. Jadi nanti akan saya sisihkan mungkin ya, kalau belum punya akun harus daftar, kalau tidak daftar ya jadi teman-teman tidak cinta pada bahasa Indonesia seperti yang disampaikan Bu Zizka tadi. Kalau ada yang berminat di BIPA, ini Pak Dar ya, karena kebetulan memang saya ya kadang literasi, kadang BIPA. Ini mengapa alasan salah satu bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa resmi di UNESCO, karena memang bahasa Indonesia itu diajarkan di lebih dari 54 negara. Datanya ada di sini, bayangkan saja di Indonesia itu hanya ada 111 lembaga, sedangkan di Australia malah ada 113 lembaga. Ini siapa yang punya? Nanti bisa dianalisis. Ada EYD ya, merupakan kebijakan baru yang sebelumnya adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB, sekarang kembali ke EYD lagi, EYD 5. Ya. Begitu yang bisa saya sampaikan, karena Bu Yosi tadi sudah menyampaikan pantun, saya juga akan mengakhiri dengan pantun. Hari Rabu bersih-bersih, hari Kamis terlihat rapi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam hormat dari Bu Laili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak sebagai moderator.
Tes. Ya, sudah masuk suaranya. Sudah. Ya, terima kasih Bu Laili atas informasinya. Ya, tentunya banyak hal yang kita sebelumnya belum tahu, sekarang menjadi tahu nih rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Teman-teman, informasi tadi saya kira bisa untuk menjadi bahan diskusi di ruangan Zoom ini, dan silakan saya beri kesempatan untuk teman-teman mahasiswa bertanya. Untuk sesi pertama atau termin yang pertama ini saya buka 3 penanya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung raise hand, atau mungkin kalau malu ingin bertanya bisa mengirimkan di chat yang tersedia. Silakan teman-teman, dan Bapak Ibu dosen pun saya persilakan untuk bertanya apabila ada hal yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman. Nah, ini diskusi yang menarik terkait dengan fondasi ya, fondasi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Informasinya tadi sangat menarik untuk kita diskusikan. Salah satunya mungkin teman-teman tadi beberapa baru tahu 4 keterampilan bahasa, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Laili ada tambahan lagi menjadi 6 keterampilan berbahasa yang tentunya harus kita kuasai sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan bahasa Indonesia. Apalagi nanti teman-teman ke depan akan menjadi seorang guru maupun dosen, ya tentunya teman-teman harus mempelajari banyak hal terkait dengan bagaimana pendidikan bahasa Indonesia dan pentingnya untuk bangsa kita itu apa, begitu. Yuk teman-teman bisa bertanya, silakan. Bisa raise hand atau mungkin bisa mengirimkan pertanyaannya lewat kolom chat yang sudah disediakan. Ini ada Mbak Nenden, Mbak Nenden Wulan Septianing Tias, namanya panjang sekali. Temannya Ucan sudah dapat 5 nomor, Mbak Nenden baru nulis namanya belum selesai. Terlihat Pak di Pak Hasrul, Nenden sudah mengacungkan tangan. Oh ya, oke. Oke, silakan Mbak Nenden bisa langsung memberikan pertanyaan. Baik Bapak, apakah suara saya terdengar Pak? Iya, terdengar, tapi wajah cantiknya belum terlihat. Mungkin bisa tidak? Saya sedang di luar Ibu soalnya. Oh iya. Nah, silakan. Oke. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nenden Wulan dari PBSI UAD semester 5. Sebelumnya izin bertanya Ibu, terkait yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait penelitian dan riset mahasiswa. Kebetulan saya dan teman-teman PBSI lainnya seringkali mengikuti PKM, kemudian TPK Ormawa dan kompetisi-kompetisi Kemendikbud lainnya. Nah itu kan kami itu biasanya mengikuti bidang PKM dan lain sebagainya, itu kan judulnya atau topik yang diangkat itu tidak sesuai dengan program studi kami. Tapi kami berusaha untuk mengintegrasikan ilmu-ilmu yang ada di PBSI untuk melengkapi sumber-sumber atau topik yang kami tulis. Nah, pertanyaan saya, kan kalau misalkan kita mengikuti penelitian, riset, dan lain sebagainya, tentunya menambah wawasan di bidang lain dan juga menambah relasi, kemudian menambah kemampuan kita berkolaborasi, kemudian public speaking juga ketika presentasi. Nah, ketika kita sudah menjadi seorang pendidik, guru maupun dosen, ataupun kita melanjutkan S2, benefit atau efek apa yang akan kita dapatkan Ibu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Disimpan dulu atau bagaimana Pak Hasrul, karena ini kelihatannya Mas Raihan mau tanya karena tiba-tiba on cam. Sekalian untuk Mas Raihan ya, ini ditodong ceritanya. Mas Raihan bisa bertanya. Saya baru join ini habis dari 4 KKI. Oh, baru ketinggalan jauh.
Ya, Oh, ya. kasih sampaikan. Mungkin bisa langsung dijawab, Ibu. Iya, baik. Terima kasih Mbak Nenen. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Tapi akan saya jawab dengan cerita Mbak Nenen. Jadi ceritanya, Bu Laili itu dulu waktu kuliah itu apa namanya ya, kebetulan informasi tentang program kreativitas siswa itu tidak pernah masuk ke saya. Entah saya yang kurang apa ya, kurang pergaulan, atau karena memang informasi itu hadirnya itu tidak apa ya, tidak masif, sehingga untuk mengikuti program-program seperti itu tidak ada kesempatan begitu. Tetapi perlu saya ceritakan mungkin karena kalau apa ya, sekarang itu kan memang sudah dimanajemen oleh kementerian ya untuk konteks MPKN, bahkan bisa sampai diakui KRS-nya apa SKS-nya untuk konversi begitu. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa ternyata apa yang kita lakukan di masa lalu itu akan membantu kita di masa sekarang. Saya beri contoh misalnya pada waktu saya kuliah itu sejak semester 4 saya butuh uang ya. Itu saya mengajar di Primagama. Terus selain itu juga saya karena butuh uang juga, saya suka menulis. Unggah di apa namanya, saya kirim ya lewat surat waktu itu ke Solo Pos, ke Suara Merdeka begitu, dan ternyata itu yang membantu saya ketika saya harus melamar sebagai dosen. Yang dilihat adalah kurikulum vitae. Gitu. Artinya apa? Benefit yang apa namanya ya, yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan yang jelas ketika ada dua orang yang melamar gitu ya, yang satu CV-nya itu hanya ada nama, agama, tempat tanggal lahir, dan lulusan dari mana, dengan yang CV-nya itu dilengkapi dengan pengalaman-pengalaman, saya yakin kok memilih yang CV-nya banyak ya, artinya di situ tidak perlu diuji lagi pengalamannya karena sudah ditunjukkan dengan adanya portofolio itu. Begitu. Jadi benefit yang didapatkan itu adalah ketika teman-teman nanti mungkin dikomparasikan dari sisi IPK begitu ya. Yang satu nilainya 3,6, yang satunya nilainya 3,4. Tetapi yang 3,4 ini pengalamannya banyak. Kalau saya yang mengetes, saya akan memilih yang punya pengalaman banyak. Begitu Kak, apalagi pengalamannya itu dari sisi critical thinking-nya dapat gitu ya, karena memang tidak semua mahasiswa yang belajar itu punya kesempatan untuk mendapatkan CV itu. Contoh, Pak Hasrul saya tidak tahu karena tadi mengambilnya dari website ya. Saya ingat-ingat kelihatannya CV saya itu sekarang panjangnya sekitar 23 sampai 25 halaman. Contoh misalnya, saya menyajikan di situ bahwa saya selama tahun 2020 sampai dengan 2023 menjadi penilai program kreativitas mahasiswa tingkat nasional. Kalau saya tidak mendapatkan surat keterangan atau surat tugas dari kementerian, saya tidak mungkin menuliskan di situ. Memang ada beberapa yang saya tidak tuliskan karena memang etik sebagai reviewer tidak boleh ditulis ya, misalnya sebagai reviewer penelitian, sebagai reviewer Arjuna itu tidak boleh ditulis di situ, memang tidak saya tulis. Tetapi saya bisa seperti tadi menaikkan ada tulisan saya melakukan penelitian tentang ini dan ini, mencantumkan semua foto-foto tim saya, itu hak saya gitu. Artinya apa? Posisinya keuntungan ketika kita melakukan sesuatu adalah CV kita akan mengikuti, dan kalau di dalam karir sebagai guru, Mbak Nenden ya tadi ya, itu sudah punya modal nanti ketika ada portofolio yang harus diakses gitu ya. Di PPG misalnya, di UKIN ya, ujian kinerja itu sudah menyelamatkan. Karena seseorang yang sudah punya pengalaman untuk melakukan hal yang baru itu tidak mulai dari awal. Itu menjadi luar biasa. CV-nya bagus, presentasinya bagus, terus nanti mendaftar jadi dosen, potensi untuk diterimanya juga tinggi. Begitu Kak, jadi mungkin tidak langsung digunakan sekarang, tetapi nanti suatu hari seseorang akan melihatnya dari perspektif itu. Begitu nggih, mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan lagi bisa memberikan umpan balik. Silakan saya kembalikan ke Pak Hasrul sebagai moderator. Ya, tadi ya Mbak Nenden ini salah satu mahasiswa kita yang berprestasi, Bu Laili, ya. Sudah beberapa kali namanya muncul di Instagram kami sebagai
juara maupun sebagai mahasiswa yang sering mengikuti kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan akademik itu. Ya, silakan teman-teman yang lain, masih ada kesempatan untuk bertanya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Laili. Saya beri kesempatan, masih ada waktu ini. Atau mungkin saya boleh simulasi dulu untuk KBBI, Pak Hasrul. Oh ya, ini ada Kak Anissa, biar Kak Anissa dulu. Ini tulisannya Anissa Fatati Rahma, PKM RSH, ya. Ini kelihatan banget kalau anak PKM ya, silakan. Belum diganti namanya pasti itu Bu El. Nah, ini bimbing anak asuhnya Bu Yosi, Bu Laili, kemarin baru mengikuti bimbing di Unpad. Ya, Luar biasa. alhamdulillah walaupun tidak juara tentunya pengalamannya sudah luar biasa. Silakan Mbak Anissa Fatati. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf namanya belum ganti. Ya, enggak apa-apa. Itu sejarah yang membanggakan ya, sampai ke pajajaran itu. Iya Bu. Izin bertanya Bu, kan kita sebagai mahasiswa PBSI itu ada namanya 4 keterampilan berbahasa itu kan, yang membaca, menulis, berbicara, sama menyimak. Yang 2 tadi saya ketinggalan Bu, jadi saya belum tahu. Nah, di antara keempat itu mungkin tuh ada mahasiswa yang saya juga banyak mendengar banyak yang saya tuh nggak suka baca, saya tuh nggak suka nulis, apalagi ngomong itu lebih susah lagi gitu Bu. Nah itu bagaimana cara kita meningkatkan keterampilan berbahasa kita supaya nantinya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Anissa Fatati. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Pertanyaannya ini bagaimana meningkatkan keterampilan membaca untuk mahasiswa Bu Laili. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Tadi yang 2 yang belum disebutkan Kak Anissa itu memirsa dan mempresentasikan ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kompetensi itu? Saya punya satu kutipan yang menurut saya ini sangat relevan dengan pilar utama bahasa Indonesia. Yang pertama adalah jangan pernah mencoba untuk berhenti dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Artinya apa? 4 keterampilan berbahasa itu akan bisa jika teman-teman itu mencoba. Gitu ya. Yang kedua adalah karena saya memang dosen mata kuliah keterampilan membaca, untuk membaca itu saya punya pesan jangankan membaca sebagai hobi. Jadikan membaca sebagai kebutuhan layaknya makan dan minum. Karena menjadi kebutuhan kalau belum membaca itu jadinya kan ada sesuatu yang tidak terpenuhi, maka harus dipenuhi. Begitu Kak. Dan kalau Kak Anissa sudah punya pengalaman sampai ke Timnas begitu ya, betapa yang namanya 4 keterampilan berbahasa itu semuanya harus dikuasai. Bayangkan kalau Kak Anissa pinter presentasi tapi tidak bisa menyimak. Karena Dewan Juri itu kan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dari apa yang dipresentasikan. Itu kaitannya dengan membaca dan menulis. Untuk bisa menulis teman-teman kan harus membaca referensi yang bagus dan itu memang harus terus-menerus dilakukan. Begitu nggih Kak Anissa Fatati nggih. Artinya sebenarnya apa yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa itu bagian dari pembiasaan. Tetapi terkadang mahasiswa itu salah persepsi sehingga update status Tuhan tidak pernah memberi cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, tapi dosen selalu memberikan tugas melebihi batas kemampuan mahasiswanya. Padahal sebenarnya agar mahasiswa itu bisa melompat lebih tinggi. Akhir-akhir ini mungkin dosen sangat suka memberi tugas untuk menulis artikel ya. Itu sebenarnya untuk konteks bahasa Indonesia sangat cocok. Tapi mungkin karena teman-teman itu kalau membacanya terbatas dan membaca itu butuh waktu, harus siap untuk tidak tidur 8 jam ibaratnya, maka teman-teman merasa berat. Tapi kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan, saya pikir itu akan menjadi ringan, apalagi menjadi kebutuhan. Untuk dosen, nulis kan jadi kebutuhan ya, karena kalau tidak nulis tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa mengembangkan karir. Begitu, Kak Anissa. Jawaban dari Ibu itu ya, jadi dicatat, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk berhenti. Jangan jadikan membaca sebagai hobi, tapi jadikan membaca sebagai kebutuhan layaknya makan dan minum.
Begitu saya kembalikan ke Pak Hasrul. Baik, terima kasih Ibu, sangat bagus. Terima kasih. Atau saya simulasi KBBI dulu ya Pak Hasrul ya. Kok Pak Hasrul itu mikrofonnya tidak bunyi, itu kelihatannya ada yang mengganggu. Ya, sebentar saya. Bu Leli, langsung disimulasikan saja. Ya, sebentar. KBBI ya. Jadi teman-teman, KBBI ini ini adalah sebagai pengganti kamus yang ketika teman-teman sekolah itu setebal bantal ya. Jadi kamus itu adalah buku teman-teman melihatnya dulu itu sangat tebal, sekarang sudah dialihwahanakan gitu ya, yang dari cetak tebal sekarang menjadi KBBI daring. Dan saya sampai pada teman-teman, jika teman-teman mengaku sebagai mahasiswa program studi PBSI, jangan pernah menggunakan KBBI selain miliknya Badan Bahasa. Bahkan KBBI offline itu pun kadang update-nya tidak lebih mutakhir daripada yang daring. Nah, perlu saya sampaikan tadi di tangkapan layar yang saya berikan itu kan di sini ada daftar baru dan masuk. Jadi nanti teman-teman kalau daftar baru di sini sudah ada petunjuknya, terus di sini ada formulir untuk pendaftaran, silakan diisi. Teman-teman hanya diminta untuk mengisi nama lengkap, nama tampilan, pos L ini bahasa Indonesia email, kata sandi atau teman-teman sering menyebutnya dengan kata password, dan konfirmasi kata sandi. Ya, terus nanti diklik saya bukan robot lalu daftar. Nah, karena Bu Laili sudah mempunyai akun, maka sekarang saya tinggal masuk. Tapi sebelum saya masuk, ya mungkin saya akan memberikan simulasi terlebih dahulu. Jadi misalnya teman-teman kalau anak remaja itu sukanya kata yang paling disukai adalah cinta gitu ya. Kalau teman-teman tidak masuk di sini di bagian sudut kanan atas, itu nanti tidak ada notifikasi panggilan kepada teman-teman. Jadi di KBBI teman-teman menuliskan kata cinta di sini hanya diarahkan pada makna kata. Entah itu maknanya suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat, ingin sekali, berharap sekali, rindu, susah hati, khawatir, risau, dan seterusnya. Tetapi ketika teman-teman nanti masuk di sini, saya masuk ya. Di sini, sekarang kita lihat perbedaannya di sebelah pojok kanan atas yang tadinya daftar baru dan masuk, sekarang pindah menjadi Halo Laili dan keluar. Sekarang kita mencari kata cinta. Oke, kalau tadi kita itu hanya diberikan ininya etimologinya ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika teman-teman masuk di sini ada beberapa teman-teman bisa pakai. Di sini adalah untuk mengubah, di sini untuk mengusulkan entry baru, di sini detail, di sini sejarah redaksi, dan di sini untuk mencari di Google. Nah, yang perlu saya tambahkan adalah kalau tadi teman-teman tanpa login, teman-teman itu hanya bisa mendapatkan informasi pertama sampai dengan keempat, tetapi ketika teman-teman masuk, teman-teman diberikan kata turunan dan gabungan katanya. Coba yuk kita lihat di sini yang seringkali salah itu adalah teman-teman misalnya ada yang menjadi ikut UKM yang sering mendaki gunung gitu ya, sering mengatakan pecinta alam. Kata pecinta itu maknanya adalah orang yang bercinta. Loh Bu, bagaimana dengan orang yang mencintai gitu ya? Orang yang sangat suka, ternyata dia bukan pecinta tetapi pencinta. Maka dari sini teman-teman nanti akan sadar betapa banyak kata yang kita gunakan selama ini maknanya salah. Saya beri contoh yang kedua. Ada kata acuh yang selama ini dianggap kata acuh itu tidak peduli. Justru kata acuh itu maknanya peduli dan mengindahkan. Ya, jadi yang tidak peduli itu acuh tak acuh, tetapi kata acuh itu adalah peduli. Contoh lagi misalnya kata sariawan dan seriawan. Ya, yang baku itu seriawan bukan sariawan. Maka
teman-teman sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, karena kita itu adalah duta bahasa, ya meskipun tidak ada serempang duta bahasa, tetapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu yang benar. Insya Allah akan menjadi amal jariah. Ya, karena amal jariah itu yang nanti menolong kita untuk bisa sampai masuk ke surga. Karena apa? Dengan amal jariah itu meskipun nanti kita sudah tidak ada, pahala kita mengalir ketika kita diteruskan ke orang lain. Begitu teman-teman. Jadi saya beri contoh juga yang mungkin ada peribahasanya ya, ada kata jatuh. Ya, ada kata jatuh, ada kata turunan, gabungan kata, ini ada peribahasa dan idiom. Jadi, kalau tadi kata cinta mengapa tidak ada peribahasa dan idiom, karena memang tidak ada peribahasa yang mengandung kata cinta. Dari peribahasa yang mengandung kata jatuh ini saja loh teman-teman sudah bisa menjadi topik skripsi. Kan? Jadi apa namanya terserah teman-teman nanti mau membuat skripsi seperti apa, tetapi sebenarnya dari satu peribahasa tentang kata jatuh ini saja sudah apa namanya ya sudah bisa mendapatkan ide untuk menjadi tugas akhir. Saya mungkin perlu cerita kemarin di bulan Oktober kalau tidak salah UAD kan menyelenggarakan International Youth Camp di Bukit Bintang ya. Kebetulan saya menjadi salah satu narasumber di situ dari Puspresma. Nah, ketika saya berhadapan dengan mahasiswa asing, mereka saya tanya, teman-teman itu ketika datang pertama kali di Jogja, karena memang mahasiswa asingnya di UAD ya, apa yang membuat kalian itu terkejut? Jawaban mahasiswa dari Tiongkok ada yang mengatakan, saya sempat terkejut karena ada nasi goreng gajah. Dia pikir nasi gorengnya ada daging gajahnya, ternyata nasi gorengnya ukurannya gede. Saya juga kaget di situ ada nasi kucing, dikiranya itu nasi lauknya daging kucing, ternyata nasi kucing itu adalah nasi yang ukurannya seukuran makanan kucing. Artinya apa? Semacam itu dalam konteks bahasa, kelihatannya perlu kita data dan kita informasikan kepada mahasiswa yang baru datang sehingga mereka apa namanya ya kita rasa kaget karena itu adalah istilah-istilah yang digunakan di Indonesia tetapi tidak merepresentasikan daging apa yang dimakan dari nama itu. Begitu, kalau mau kolaborasi saya siap lah ya. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk KBBI daring. Terus untuk yang apa namanya BIPA nanti bisa dicari langsung di lamannya Badan Bahasa. Begitu Pak Hasrul, semoga berkenan. Terima kasih. Terima kasih Bu Laili. Suara saya sudah terdengar ya? Ya, sudah terdengar ya. Pengganggunya sudah pergi kayaknya. Sepertinya begitu Bu. Ya teman-teman, ini masih ada waktu. Kira-kira masih ada yang ingin mau bertanya tidak? Masih ada waktu sekitar 5 menit ya, monggo teman-teman mahasiswa, mungkin ada yang penasaran dengan penggunaan KBBI tadi, atau mungkin masih ada yang penasaran terkait tema kita pada siang hari ini, saya persilakan. Atau mungkin Bapak Ibu dosen ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Mungkin Pak Daryanto masih bergabung, Pak Daryanto. Ya, sepertinya Pak Daryanto sudah tidak bergabung lagi, Bu Laili. Ya, monggo teman-teman mahasiswa, masih ada yang ingin bertanya? Masih kami buka satu kesempatan lagi. Ya, sepertinya sudah cukup ini, Bu Laili. Sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Bu Laili. Nanti mungkin kami bisa minta PPT-nya ya untuk pembelajaran, untuk informasi bagi kami di Prodi, dan mungkin nanti ada teman-teman yang tertarik dengan informasi-informasi yang disampaikan Bu Laili. Teman-teman mahasiswa bisa mempelajari dari PPT yang sudah disampaikan oleh Bu Laili tadi. Nah, teman-teman mahasiswa, ya, jadi informasi terkait dengan tema kita pada siang hari ini mengenai pilar pendidikan bahasa Indonesia di era Merdeka Belajar tentunya bisa menambah informasi, bisa menambah manfaat untuk kita semua, bahwasanya
di era merdeka ini banyak hal yang harus bisa kita raih. Ya, tentunya perkembangan zaman membuat kita akan bersaing dengan tidak hanya orang Indonesia saja, tapi juga nanti mungkin ada orang luar negeri yang akan masuk ke Indonesia, dan juga kita bersaing dengan teknologi. Dengan adanya teknologi, tentunya kita harus bisa mengikuti, kita bisa berlaku secara adaptif, ya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan diri, tidak ketinggalan zaman, karena tantangan kita ke depan tentunya makin banyak. Bisa jadi hari ini kita mengenal tentang keterampilan bahasa Indonesia, mungkin 5 tahun ke depan akan bertambah lagi, karena keterampilan itu berkembang menyesuaikan dengan zaman yang sedang kita alami saat ini. Begitu. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Laili Etika Ramawati yang telah memberikan banyak informasi. Mudah-mudahan ke depan tidak kapok lagi untuk memberikan informasi, menjadi narasumber di tempat kami, dan harapan kami ke depan Ibu Laili bisa memberikan seminar yang secara luring, ya Bu Yosi, ya, makin mempererat hubungan kita dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan kami tunggu mahasiswa-mahasiswanya Bu Laili untuk datang ke tempat kami. Begitu saya akhiri. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hasrul telah memandu kuliah umum kita pada siang hari ini. Terima kasih juga Bu Laili atas materi yang luar biasa. Teman-teman mahasiswa, bagaimana kalau kita berfoto bersama terlebih dahulu sebelum saya tutup? Ini sudah banyak yang live, tiba-tiba saya suruh ngisi presentasi. Ada yang keluar. Boleh dibantu Mas Arif. Teman-teman mahasiswa bisa dibantu on cam dulu yuk. Yuk, Halo Bu Siska. Iya, ada Bu Siska. Hai Mbak Lali. Dari tadi aku menyimakmu loh. Pasti Nyambi. Jaring itu ide poligami ya Mbak. Oh, betul. Kalau Bu Siska jadi poliandri. Sudah on cam semua ya? Oke, yuk kita coba bantu ambil layarnya ya teman-teman semua. Yuk boleh buka kameranya terlebih dahulu. Oh, ini Kak Anissa. Ya, ini beberapa anak saya terlihat di sini. Alhamdulillah. Sudah mulai terlihat beberapa, ya. Ya, baik. Bisa diambil gambarnya Mas Arif. Bisa dibantu ya teman-teman. Yuk, dari tampil pertama dulu, 1, 2, 3. Saya coba ambil juga layar pertama. Oke, yang layar kedua bisa tetap terjaga senyumnya. 1. Bisa dibantu Mas Arif? Layar keduanya, yuk 1. Udah Mas? Oh sudah semua? Ayo sudah ya, sudah siap ya. Baik, alhamdulillah nggak kerasa sudah selesai pengambilan gambarnya, karena tidak terasa ya kalau daring ini Bu El. Memang niatnya itu kita secara luring, tapi banyak kendala Bu Leli, saya kan masih belum bisa dilaksanakan secara luring ya. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang beberapa kegiatan yang bisa dilakukan secara luring, karena memang luring itu nyatanya kelihatan ya, yang hadir tidak hanya mahasiswa, ya hanya namanya saja yang muncul di sini, tapi entah di mana ya beberapa. Tapi alhamdulillah tadi responnya lumayan baik ya, dan ternyata pada senang ini mendapatkan materi dari Bu Leli semua. Untuk kegiatan hari ini saya pikir cukup. Bu Leli beberapa tawaran tadi luar biasa. Ini insya Allah mudah-mudahan saya sampaikan ke Pak Roni. Sudah ada smart classroom. Saya sudah lama sekali tidak ke WMS. Bu Leli mudah-mudahan diajak Pak Roni kalau nanti. Iya, silakan. Iya. Nanti kami kirimi fotonya smart classroom ya. Nah, ya biar semakin penasaran gitu ya, biar bisa ke sana jalan-jalan, bisa melihat bagaimana pembelajaran juga yang berlangsung di WMS. Berarti setiap prodi ya Bu Leli ya sudah ada smart classroom. Setiap prodi, iya. Setiap prodi smart ya. classroom, iya. Ini proyek semester ini sudah selesai, ada 36 kelas untuk classroom, total 1 universitas.
Alhamdulillah, ini keren sekali dan penasaran ingin bisa dicoba. Baik, Bu Leli sekali lagi terima kasih untuk materi yang luar biasa, Ya, ilmu Sami. yang sudah diberikan kepada mahasiswa kami. Terima kasih Pak Hasrul dan terima kasih Bapak Ibu dosen semua dan seluruh mahasiswa. Tibalah kita di penghujung acara ya, di penghujung kegiatan kuliah umum hari ini. Kami dari Prodi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam melayani atau memfasilitasi kegiatan ini. Semoga ilmu yang diberikan juga dapat bermanfaat. Sebelum saya tutup, berkenan saya menyampaikan sebuah pantun kembali, meskipun dadakan ini entah apa, mudah-mudahan tidak cocok ya. Terinspirasi dari kata-kata Bu Laili tadi, meminjam tanpa permisi itu plagiasi. Mahasiswa PBSI tingkatkan kemampuan berliterasi. Terima kasih Bu El untuk materi yang penuh isi. Semoga berkah dan sukses menyertai. Amin ya robbal alamin. Barakallah. Amin, amin. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, karena tadi kita sudah menyelesaikan semua aktivitas kita hari ini, malah senantiasa kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon Terima kasih izin. banyak. Silakan Bu El, terima Ya. kasih.